أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Ikhlas Perumahan Duta Indah, hafizakumullah wa hayakumullah. Alhamdulillah,
pada kesempatan siang hari Jumat 27 Rajab 1447 Hijriah bertepatan dengan 16 Januari 2026 Masehi, kita masih semuanya diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan berbagai macam karunia, rahmat serta nikmat-nikmat yang besar, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat umur, termasuk juga nikmat keamanan, kedamaian, ketentraman negeri kita yang sama-sama kita cintai ini, sehingga kita bisa terus mentauhidkan Allah, sehingga kita bisa selalu beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, dan kita bisa istiqomah beramal saleh yang semuanya itu akan menjadi bekal kita untuk pulang kampung ke negeri yang abadi akhirat. Tidak lupa kita doakan para pemimpin-pemimpin negeri ini dan seluruh rakyat Indonesia agar senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita doakan juga saudara kita di Palestina, di Sudan, di Suriah, termasuk di Indonesia dan negeri-negeri Islam lainnya, agar senantiasa Allah berikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, keselamatan, kemudahan, kemenangan, kejayaan atas musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Dan semoga Allah Al-Wahhab memberikan kehancuran sehancur-hancurnya kepada musuh-musuh Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Terakhir kita doakan kepada Allah As-Syafi, kita mohon kepada Allah yang Maha Penyembuh agar Allah menyembuhkan saudara kita, baik yang hadir, yang di rumah sakit, dan dimanapun berada, agar Allah As-Syafi mengangkat penyakit saudara kita semuanya dengan kesembuhan tanpa sedikit pun bekas. Jamaah sekalian, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 27 Rajab 1447 Hijriah. Beberapa langkah lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban. Nabi SAW memperbanyak puasa dan amal soleh. Begitupun para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, salafus soleh. Artinya, 1 bulan lebih sedikit lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, yang kata Nabi, syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Para salafus saleh, orang-orang terdahulu yang saleh dari kalangan para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan a'immatul arba'ah, imam mazhab yang 4 rahimahumullahu ta'ala, jumhur mereka, mayoritas mereka mempersiapkan persiapan untuk menghadapi bulan Ramadan 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Dengan apa persiapannya? Yang pertama dengan ilmu. Tidak boleh kita di dalam beragama, beribadah, melakukan sholat, puasa, zikir, sholawat, perayaan yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Allah melarang kita mengikuti sesuatu, wabil khusus dalam perkara agama, akidah, ibadah, syariat, tanpa ilmu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala tegaskan, firmankan, wala takfu ma laisa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kalian mengikuti sesuatu tanpa ilmu,
Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat tentunya jamaah sekalian. Oleh karenanya Nabi menggemarkan, memerintahkan kita, memotivasi kita untuk menuntut ilmu syar'i. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Kalau setiap muslim dikatakan lafaznya setiap muslim, maksudnya muslim laki-laki dan muslim perempuan. Adapun tambahan lafaz wal muslimatin tidak ada dalam matan redaksi hadis aslinya, tambahan dari manusia. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib atas setiap muslim. Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Al-Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah bertepatan dengan wafatnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahumullahu ta'ala, menegaskan al-ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Ilmu yang dimaksud itu adalah ilmu perkataan Allah Al-Quran, perkataan Rasul Al-Hadis As-Sunnah, dan perkataan penjelasan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Semoga Allah meridhoi mereka semuanya. Oleh karenanya jamaah sekalian, yang pertama ilmu. Bagaimana fikih Ramadan, fikih puasa itu kita pelajari tentu berdasarkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah, bukan menurut kebanyakan orang, bukan menurut katanya dan katanya, atau bukan menurut organisasi Islam A, B, C, D dan seterusnya, bukan. Tapi menurut dalil, hujjah Al-Quran dan Sunnah menurut pemahaman salaful ummah. Bahkan kalau ada perselisihan di dalamnya, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dikembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana tafsir Al-Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri, pemimpin di antara kamu. Dan jika kamu berlainan pendapat tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan kembalikanlah kepada Rasul sunnahnya. Kembali kepada Allah, Abdullah bin Abbas menafsirkan kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasul ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu kembali kepada al-hadis atau as-sunnah, tapi tentu hadis-hadis yang sah dari Nabi, bukan hadis yang dhaif, bukan hadis yang maudhu, apalagi hadis yang la aslalahu. Dan al-Imam Asy-Syafi'i dan tiga imam madhab lainnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad terlebih lagi, mereka tegas mengatakan idza shahal hadis fahuwa madhabi. Apabila ada hadis yang sah, itulah madhab saya. Hadis yang sah ada dua jamaah sekalian, ada hadis yang sahih dan ada hadis yang hasan. Ada sahih li ghairihi, ada hasan li ghairihi, dan seterusnya jamaah sekalian. Oleh karenanya di dalam bulan penghujung bulan Rajab dan kita akan memasuki bulan Sya'ban, kita bekali diri kita dengan ilmu, bukan dengan taklid buta, ikut-ikutan tanpa tahu ilmu. Bukan hanya mengikuti suara mayoritas, ikut-ikutan orang banyak yang belum tentu kebenarannya. Karena kebenaran itu wahyu Allah dan hadis Nabi SAW, jamaah sekalian. Sampai-sampai Al-Imam Al-Bukhari membuat satu judul bab khusus dalam kitab sahihnya, bab al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Bab berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal, jamaah sekalian. Karena Islam adalah agama ilmu.
Sampai-sampai Al-Imam Ahmad bin Hanbal menegaskan, sesungguhnya kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i itu melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum sehari-hari. Sedangkan manusia makan dan minum sehari-hari, kata Imam Ahmad, 1, 2 kali, 3 kali. Adapun kebutuhan manusia terhadap ilmu syar'i, ilmu agama itu sebanyak hembusan nafasnya di dunia. Tuh lihat. Oleh karenanya jamaah sekalian, jangan sampai mengiktikadkan, meyakini, berakidah tanpa ilmu. Jangan sampai kita beribadah, beramal soleh, melakukan sebuah ritual ibadah tanpa ilmu. Jangan pernah kita mengamalkan, merayakan, atau bersalawat, berzikir, berdoa yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad SAW dan para sahabatnya. Sebab kalau kita melakukan itu semua, kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah yang tidak ada perintah dari kami, Al-Quran dan Sunnah, Rasul dan para sahabat, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Oleh karenanya jamaah sekalian, yang pertama kali harus kita kedepankan adalah ilmu. Yang kedua jamaah sekalian, harus kita membiasakan dengan ibadah-ibadah yang wajib dan sunnah. Laki-laki yang tidak ada uzur syar'i, salat berjamaah di masjid yang 5 waktu. Perempuan yang terbaik di rumah, kalau ke masjid selama tidak melanggar syariat tidak boleh dilarang. Kita hidupkan juga salat-salat sunnah, dari mulai salat sunnah rawatib, salat tahajud, salat witir, salat duha, salat sunnah taubat, salat tahiyatul masjid, dan lain-lain kita hidupkan. Kemudian membaca Al-Quran kita, berzikir kita, bersalawat kita, termasuk kita membantu yang miskin, menolong yang sakit, kita biasakan. Karena kita tahu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW bersedekah itu seperti angin berhembus, tidak henti-hentinya Nabi bersedekah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita hidupkan dengan amalan, kita biasakan dengan amalan-amalan soleh yang sesuai sunnah tentunya, jangan yang tidak sesuai sunnah, karena nanti kita akan hanya mendapatkan kesia-siaan, kecapean, bahkan dosa, karena kita beribadah tidak sesuai dengan contoh Nabi dan praktek para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beriman, mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan beramal soleh. Jamaah sekalian, sebab kalau kita hidup, menjalani hidup dan kehidupan, dan meninggalnya kita, wafatnya kita, tiadanya kita, matinya kita, akhir hayatnya kita tidak beriman, kafir, musyrik, murtad, munafik i'tiqadi, maka yang ada adalah penyesalan di atas penyesalan. Karena waktu kita beramal soleh hanya di dunia jamaah sekalian. Gak bisa kita beramal soleh di alam barzah, di padang mahsyar, gak bisa. Bahkan di surga gak ada lagi ibadah kecuali zikir dan doa jamaah sekalian. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan sebagai peringatan bagi kita semuanya terhadap orang-orang yang mati seperti tadi itu, tidak beriman.
yang ada penyesalan di atas penyesalan. Allah berfirman, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbi raji'un. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, mereka berdoa, ya Rabbku, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa kembali ke dunia? Allah abadikan di ayat selanjutnya, ayat 100 Al-Mu'minun, la'alli a'malu salihan fima tarak, agar aku berbuat amal soleh terhadap amal soleh, amal yang telah kutinggalkan semasa di dunia. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, sesungguhnya itulah ucapan yang kamu ucapkan saja. Maksudnya tidak bisa realisasikan, diijabah, dikabulkan. Gak bisa jemaah sekalian, karena amal soleh hanya di dunia. Kenapa tidak bisa? Wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, karena sesungguhnya di hadapan mereka ada alam barzah, dinding pembatas, sampai mereka dibangkitkan jemaah sekalian. Oleh karenanya jemaah sekalian, waktu yang Allah berikan kepada kita, kita masih bisa bernapas, kita masih bisa hidup, kita masih bisa melihat, berjalan, kita manfaatkan untuk beribadah. Ingat, tujuan penciptaan kita adalah tidak lain dan tidak bukan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jamaah sekalian, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan jamaah umumnya, dan semoga kita semua yang hadir di sini dan yang di lain-lain tempat dicatat amalannya, diberatkan timbangannya di yaumil mizan. Allahumma amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar.